Ya, muncul share screen-nya. Sudah, Pak. Ya, eh, sebelumnya eh, salam kenal. Mungkin saya belum pernah mengajar ya di kelas ini. Mhm, Pak. Ya, Pak. Jadi saya itu biasanya mengajar di semester lanjut ya, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi pada semester ini itu ada dua mata kuliah keamanan, satu keamanan jaringan, satu lagi keamanan informasi. Nah, kalau Mhm. keamanan jaringan itu lebih kepada fokusnya di jaringannya, sedangkan kalau konsep keamanan informasi itu lebih global dan kalaupun menjurus itu lebih ke keamanan aplikasinya. Nah, sebenarnya ini masih ada masalah di neoliteranya ya. Mungkin teman-teman pernah mengalami kan ya menggunakan Litera versi dulu ya. Nah, kalau yang sekarang itu memang jangankan saya mau mulai mau absensi perkuliahan, RPS dan sesi perkuliahannya pun belum muncul gitu di yang saya tuh. Jadi makanya tadi saya tanya, udah bisa absen belum? Karena saya sendiri nggak bisa absen. Jadi cuma muncul daftar mata kuliahnya aja, tidak muncul data yang lainnya gitu. Oke, nah ini tuh ada split kelas ya, ada A72 tuh jadi A72 dan A73 ya, betul ya? Halo? Campur Pak itu di grup teh ada A7 titik A7 garis miring 1, A7 garing 2, A7 garing 3 itu teh Pak. Jadi digabung. Ya, jadi ini kan karena masalah kelasnya nggak cukup ya. Nah, kalau sesi Iya. perkuliahan kebetulan online, semua kan bisa masuk ya. Nah, saya cek nih yang hadir udah berapa orang nih. Oke. Nah, nanti kalau pada saat udah bisa bisa absen, bisa presensi, dilihat aja sesuai jadwalnya masing-masing. Kalau memang jadwalnya hari ini, presensinya kalau hari besok. Kalau belum bisa presensi ya nanti saja. Kalau sudah bisa presensi. Saya pun sendiri belum bisa presensi. Nah, langsung saja ke pengenalan RPS-nya. Sebenarnya RPS-nya harusnya disediakan prodi, cuman belum bisa muncul ya di Neolitera. Jadi saya pakai versi yang saya dulu. Jadi yang pertama itu ada sesi pertama itu adalah mengenai tentang konsep keamanan jaringan secara keseluruhan. Kemudian yang kedua itu adalah dapat mengenali jenis dan bentuk serangan pada jaringan. Fokusnya jaringan ya. Sebelumnya sudah dapat mata kuliah jaringan komputer. Sudah, Pak. Siapa dosennya? Atau Jo? Gimana, Pak? Siapa dosennya? Pak Irwan. Bapak Irwan, Pak. Oh, Pak Irwan. Pak Iya. Irwan itu sebenarnya baru resmi mengajar tuh semester ini. Semester kemarin Pak Irwan belum apa ya, masih diperbantukan lah gitu dari biro yang lain. Nah, kemudian pertemuan ketiga kita menjelaskan tentang konsep firewall ya. Nah, keempat, mahasiswa dapat menjelaskan konsep dari intrusion detection system. Kemudian berikutnya, yang keempat ini, yang kelima ya, mahasiswa dapat memahami tentang penerapan enkripsi ya pada jaringan komputer. Enkripsi pada jaringan itu bermacam-macam, tapi salah satunya yang paling umum itu adalah kalian teman-teman menggunakan sehari-hari ya, namanya itu HTTPS atau SSL. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan konsep virtual private network ya. Ini tentang VPN. Jadi VPN itu sebenarnya bukan tujuan utamanya bukan mengakali ya, mengakali supaya tidak bisa membuka situs ini di Indonesia pakai VPN luar negeri. Ada yang pernah mencoba atau mengalami? Jadi di Indonesia mah diblok wae satu situs teh, gitu ya. Jadi pakai VPN yang di luar negeri. Nah itu sebetulnya VPN itu fungsi utamanya bukan itu. Fungsi utamanya adalah membuat jaringan keamanan secara secure ya. Ini interaktif aja ya.
Saya ngomong boleh disela. Ketika saya mau bertanya, boleh menjawab ya, bebas aja. Yang penting sopan. Nanti ada sebenarnya harusnya UTST di pertemuan 8 ya. Selanjutnya, mahasiswa dapat mengembangkan serangan jaringan lanjut itu berbau praktek, ya. Jadi ada konsep, tidak hanya konsep di mata kuliah ini, tapi juga ada yang menyangkut praktek. Jadi dalam menerapkan serangan jaringan komputer itu susah kalau hanya teori. Saya menjelaskannya secara praktek, nanti teman-teman mau mencoba sendiri, bagus, tidak juga tidak apa-apa. Kemudian berikutnya adalah bagaimana caranya penilaian keamanan atau asesmen ya. Bagaimana mengukur suatu jaringan ini aman atau tidak ya. Kemudian dapat menjelaskan standar keamanan jaringan. Standar keamanan jaringan itu banyak. Salah satu yang digunakan jadi acuan itu adalah standar ISO 27000 series ya. Kemudian berikutnya adalah keamanan jaringan secara fisik dan bagaimana membuat perencanaan pemulihan insiden. Jadi ketika ada insiden itu selalu ada dampak ya. Nah, dampaknya besar atau kecil, pasti penanganannya berikutnya adalah melakukan pemulihan. Apa itu contoh insiden? Insiden itu misalnya ada peretasan, itu insiden ya. Nah, ketika ada peretasan, apa yang harus dilakukan? Apakah melakukan investigasi dulu? Apakah langsung ke pemulihan? Investigasinya belakangan seperti apa? Itu juga akan dibahas bagaimana mekanismenya. Kemudian berikutnya adalah mampu menjelaskan kebijakan keamanan. Kurang lebih ada 12 sesi utama. Nanti tuh ada beberapa materi yang dibahas 1 atau 2 minggu. Jadi tidak bisa dipastikan semua materi itu selesai di 1 minggu. Kenapa? Karena bobotnya tidak sama. Ya, contohnya tadi mempelajari tentang serangan jaringan lanjut itu tidak mungkin di satu pertemuan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Halo. Terus praktik. Nah, oke. Halo, Bapak. Izin bertanya. Tadi kan kata Bapak bakal ada praktek ya, Pak? Nah, kalau praktek itu biasanya kita pakai aplikasi atau gimana, Pak? Ya, nanti prakteknya itu modalnya adalah karena ini bukan praktikum, jadi pakai perangkat sendiri, laptop gitu. Nanti si laptopnya itu dibekali biasanya minimal bisa menjalankan 1 atau 2 virtual mesin ya di dalam komputernya. Virtual mesinnya bisa gunakan VirtualBox atau VMware. Udah pernah belum menggunakan VirtualBox atau VMware? Belum pernah, Pak. Ya nanti saya ajarkan juga gitu. Nah, Nah, itu Iya, Pak. siapa? biasanya, VirtualBox ya, Pak. ya Infonya biasanya, Pak, ya silakan. di VirtualBox-nya install apa Pak? Nanti itu di VirtualBox-nya itu menjalankan 1 atau 2 sistem operasi Linux ya. Nanti Linux-nya bisa Debian, bisa Ubuntu, bisa Alma Linux, bisa apa nanti kita tentukan saja belakangan. Oh iya Pak. Oh, gitu. Oke. Saya ke materi dulu ya sedikit ya, singkat aja. Baik. Oke, muncul. Muncul. Muncul, Pak. Oke. Nah, keamanan jaringan itu bahasa Inggrisnya apa? Network security ya. Nah, network security itu, nah apa yang dimaksud dengan network security? Nah, sebelum ke network security kita harus review sedikit tentang definisi jaringan komputer ya. Apa itu jaringan komputer? Nah, mengulas sedikit ya. Nah, 2 atau lebih komputer yang saling interkoneksi
dan dapat saling bertukar informasi. Nah, kemudian jaringan komputer terbagi atas beberapa lapisan yang saling independen maupun saling berkaitan satu sama lain. Nah, teman-teman di jaringan sudah mengenal ya, layer-layer jaringan sudah belajar ya. Kalau belum, diinstruksi aja biar saya jelaskan. Ada Iya, siap, layer, Pak. OSI jaringan, layar jaringan itu ada dua konsep. Yang satu adalah OSI layer, yang kedua adalah TCP layer. Kebanyakan ketika mempelajari jaringan itu lebih menggunakan konsepnya OSI layer. Maka ada 7 layer di sini. Saya masih ingat ini karena saya belajar ini tuh waktu saya STM ya. Saya masih ingat tanpa menghafal, saya masih ingat singkatannya aja. Apa STMDP ya. Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical. Tapi kalau yang TCP layer apa? ATINP, ATINP. Application, Transport, Internet, atau Network, dan Physical. Nah, sudut pandangnya ada dua. Nah, cuman kalau dalam mempelajari ilmu jaringannya, lebih ke OSI layer. Tapi kalau dalam mempelajari eh, konektivitas jaringannya, itu lebih ke TCP layer. Orang-orang ISP pakainya TCP layer. Orang yang kerja di internet service provider itu biasanya perspektifnya adalah TCP layer. Kalau belajar jaringannya biasanya perspektifnya masih layer. Nah, kenapa ini diperlukan? Kenapa dibahas lagi? Apa namanya? Kenapa dibahas lagi layer-layer ini di dalam keamanan jaringan? Jawabannya adalah karena dalam keamanan jaringan ini setiap layer itu punya peran, fungsi tersendiri. Nah, setiap keamanan itu, baik itu celah maupun pengamanannya, juga melekat ke dalam setiap layer-layer ini. Nah, saya kasih contoh aja. Saya mau tanya, silakan ada yang bisa jawab. Layer fisikal contohnya apa? Di dalam jaringan nih. Layer fisikal contohnya apa? Silakan, jangan takut salah. Contohnya aja, Pak. Ya, contohnya. Perangkat keras seperti kabel, serat optik, Ethernet, Oke, kabel lah. RJ45. Ya, kabel. Oke, oke. Saya tanya, apakah kerentanan yang mungkin terjadi di kabel dan apa potensi gangguannya, gangguan keamanannya, dan bagaimana pengamanannya? Coba ada yang mau ini enggak? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Kabel. Apa contohnya? Ayo, silakan. Apa, ayo contohnya. Ini saya cerita ya. Saya pernah nonton film, apa sih yang Babalapan tuh? Saya lupa. Yang film Babalapan itu apa ya? Yang salah satu pemain itu meninggal itu siapa? Fast and Furious, Pak. Nah, pas Antorius yang kejadian. Ingat nggak yang seri di mana ada mobil mobil apa terbang dari satu gedung ke gedung yang lainnya. Nah, di sana itu ada, saya lupa si Negro itu namanya siapa, kan hackernya itu namanya si Negro ya. Ya, si Negro itu ya. Nah, si hackernya itu mencoba melakukan peretasan dengan cara menduplikasi traffic jaringan dengan cara menyambung kabel yang ada di tengah-tengah. Jadi ada kabel jaringan, saya masih ingat warnanya warna oranye. Ada kabel jaringan warna oranye, dia potong kabelnya, dia sambungin ke laptopnya dia satu, terus satu lagi dibiarkan mengalir ke tujuan aslinya. Ingat nggak ada kejadian itu? Dia potong kabel untuk melakukan peretasan. Ingat nggak? Iya, Pak. Ada adeganannya. Nah, jangan jangan bicara itu benar atau enggak ya. Anggap aja itu benar. Nah, berarti apa potensi gangguan dari sana? Potensi keamanannya.
Apa potensi kerentanannya? Yo, so itu dulu yang bisa simpel dulu. Oh iya, pas perius ini rescue mission saya cek barusan. Ayo, dari kejadian itu potensi kerentanannya apa? Nah, potensi kerentanannya adalah si kabel itu bisa dipotong. Jadi kan dia tuh buka box panel ya, buka box panel, kabelnya dicabut, dipotong, dikombinasikan atau dicabangin gitu ya ke laptopnya dia. Berarti potensi kerentanannya apa? Kabel bisa dicopot, kabel bisa dipotong. Bagaimana antisipasinya? Kabelnya masukin dak, tahu kan dak kabel itu, tuh kabel itu, kabelnya masukin dak, terus ruang panelnya dikunci. Itulah keamanan di fisikal contohnya. Ngerti gak? Contoh yang sederhana ini. Halo? Paham, paham, Pak. Iya, Pak, Paham insya ya? Allah. Nah, itu contoh sederhana itu. Jadi jangan bilang keamanan jaringan itu hanya ada di layar-layar aplikasi, layar networknya, enggak. Fisikal. Bahkan kalau fisikal itu lebih jauh lagi. Misalnya gini, kita capek-capek nih mengamankan jaringan nih dengan segala macam teknologi canggih gitu ya. Udah pakai firewall, udah pakai konfigurasi anu. Tapi ternyata ruangannya tidak dikunci gitu ya. Dicuri servernya. Ternyata ada orang Madura di situ. Bukan orang Madura aja sih ya. Karena kalau orang Madura nggak ngelihat datanya ya, besinya yang dia lihat. Nah, si besinya diambil, servernya dijual. Nah, maka kerentanan di data center itu harus ada kunci. Harus ada dua lapis kunci dan seterusnya. Paham ya? Oke, berikutnya di eh, data link layer itu contohnya apa? Perangkat di data link layer itu. Data link layer apa contohnya? Ayo, silakan coba. Data link layer itu contohnya apa? Ayo jawab aja. Soalnya kita nggak bisa melanjut ke keamanan jaringan kalau jaringannya belum paham. Itu prasyaratnya. Data link jaringan, data link itu apa contohnya? Pak, Hah? izin jawab ya. Silakan. Contoh data link layer itu seperti WiFi yang seperti itu kan ya, Pak? Ya, boleh. Salah satu contohnya ya WiFi, Pak. Karena kan itu Oke. teh WiFi teh mengatur pengiriman data melalui jaringan jaringan nirkabel. Contoh misalkan laptop terhubung ke WiFi router gitu. Oke. WiFi itu bisa benar, bisa salah. Nah, bisa benar kalau WiFi-nya WiFi zaman dulu. WiFi zaman dulu itu cuma menyambungkan jaringan, membagi IP tanpa dia melakukan routing. Nah, ini ya. Ini yang membuat kenapa WiFi itu bisa dikatakan salah di data link. Ya, Pak. Ada istilah router nih, ya. Nah, ini nih. Ada yang disebut dengan WiFi router. Kalau router di network, kalau router itu posisinya di network. Tapi kalau WiFi-nya betul di data link layer. Persoalannya, WiFi sekarang itu udah nggak ada yang WiFi tok, WiFi doang. Selalu ada yang mbak routernya. Maka WiFi zaman sekarang saya kategorikan itu router. Tapi kalau WiFi zaman dulu, 10 tahun yang lalu masih itu ada. Apa cirinya? Di harganya 100 ribuan kalau WiFi doang gitu ya. WiFi doang tanpa router itu 100 ribuan biasanya. Yang nyampe 200 ribu. WiFi doang coba. WiFi belanja mana? Ada nggak yang 100 ribuan? Ada. Tuh ini juga wireless router kan, 300 yang 154 ribuan.
kalau sekarang WiFi itu masuknya ke data link dan network ya. Apa cirinya? Apa cirinya data link? Cirinya data link itu si perangkat itu hanya bisa mengkoneksikan IP, misalnya saya punya IP 192.168.1.1. Nah, saya hanya bisa mengkoneksikan dari IP 192.168.1.1 ke 192.168.1.254. Bisa ini. Ini selesai di data link. Sorry, subnetnya saya tambahkan. Nah, ini selesai di data link nih. Tapi kalau misalnya di network apa? Jadi ini 192.168.1.1/24 mau dikoneksikan dengan 168.1.2.1/24. Nah, ketika beda subnet, beda net mask ya, beda rentang seperti ini tidak bisa di data link, harus di network. Maka proses yang di network itu disebutnya routing. Meroute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Kalau yang di data link itu hanya di satu jaringan yang sama. Apa cirinya? Dia mengenali yang namanya, apa kelebihannya data link? Dia mengenali MAC address. Tahu ya MAC address ya? Di laptop kalian kalau IP itu keluar tuh MAC addressnya. Kalau di HP mah email atau apalah. Dia masih mengenal MAC address. Oke. Apa kerentanan di sisi network? Nah, kalau udah masuk ke sini udah makin masuk ke intinya. Jadi semakin ke atas, semakin berat nih. Ini urutannya salah sih, harusnya harusnya nomor satu ya, nggak apa-apa sih. Nomor satu fisikal, nomor dua. Jadi semakin ke nomor tujuh, semakin ke bawah, itu pengamanannya semakin rumit. Di fisikal mah gampang tadi ya, cuman ngasih kunci, ngasih pelindung, dijagain, kasih satpam, selesai. Mulai ke data link, ada yang disebut dengan MAC address filtering. Saya yang bisa koneksi WiFi saya hanya MAC address yang saya daftarkan aja. Tuh udah mulai rumit tuh di network misalnya. Di network itu apa? Yang saya batasi hanya IP sekian saja. Tentang IP sekian saja, IP sekian tidak boleh masuk. Dia transport apa? Firewall contohnya. Si firewallnya apa? Membatasi apa? Oh, kalau dia melewatkan data .jpg boleh, .exe nggak boleh. Ah, udah semakin rumit. Di session apa? Dah udah makin makin rumit. Jadi urutannya tuh dari fisikal ke sana itu menunjukkan tingkat, tidak hanya tingkat layer jaringannya saja, tapi dari segi kompleksitasnya. Nah, ada yang nanya apa kalau SQL injection gimana itu di lapisan apa? Nah, pernah dengar nggak SQL injection? Pernah denger aja mak, cuman gak tahu itu teh apa. Ada yang tahu nggak SQL injection itu apa? SQL injection itu di application. SQL itu di application. Nah, kalau di application itu saya sampaikan tadi itu lebih banyak ke ilmu konsep keamanan informasi. Kita lebih banyak dari sini sampai ke session lah. Nah, baru masuk ke definisi ya. Baru masuk ke definisi dari masih jaringan komputer. Nah, ini seperti yang saya bahas tadi. Kalau ini kan OSI layer, kalau ini TCP layer ya. TCP layer itu ingat aja ATIN P dari sini. Application, Transport, Internet Network, fisikal ini harusnya ini salah. Kemudian kita masuk ke definisi. Nah, kalau yang satunya nggak ada. Nah, ini contohnya. Saya udah kasih contohnya di layer 2. MAC address yang diperbolehkan masuk ke WiFi adalah MAC address yang saya tentukan itu yang disebut dengan MAC authentication. Apalagi contohnya memberikan password pada WiFi. Kalian kalau password WiFi itu bisa milih kan ada WEP atau WPA, bisa WPA 2, WPA PSK. Ini menentukan tingkat kompleksitas enkripsinya. Nah, pemberian password pada WiFi itu salah satu jenis pengamanan di layer 2 atau data link. Benar tadi contohnya WiFi data link. Tapi tidak dengan routernya. WiFi tanpa. Layer 3 apa contohnya? Tadi ngomongin IP dan port.
saya bisa ngatur IP yang berbeda subnet. Portnya berapa gitu ya. Nah, di network nih, di layer 4 dan layer 4 itu apa? Coba ingat-ingat tuh layer 4 apa? Layar 4 itu apa? Ayo, masa lupa tadi baru dibahas. Layar 4 dan layar 5 itu apa? Layar 4 itu apa? Transport ya. Layar 5 itu session. Nah, pengamanan lebih fokus ke dalam pengamanan yang ada di jaringan yang menggunakan kombinasi ya. Jadi layar 4 dan layar 5 itu kombinasi antara jaringan, enkapsulasi, dan enkripsi. Salah satu produknya apa? Virtual Private Network. Jadi VPN itu berjalan di layer 4 dan 5. Sebenarnya 4 dan 5 itu 3 dan 4 itu 4 dan 5 itu adalah VPN contohnya di layer 3 dan 4 itu firewall juga masuk situ ya. Network firewall atau circuit level firewall. Nah, layer 6 itu memang agak sulit. Kenapa nggak dituliskan di sini? Memang layer 6 ini agak rumit. Kalau buat keamanan layer 6 itu agak rumit. Makanya langsung lompat ke layer 7. Contohnya apa tadi? SSL ya. Kalian kalau akses website pakai HTTPS kan ya? Udah jarang HTTPS sekarang. Bener nggak? Masih ada yang akses website masih HTTP. Nah, kalau Ada, sudah Pak. ada ya, masih ada ya. Tapi jarang ya. Kenapa? Karena sekarang SSL itu sudah ada yang gratisnya buat HTTPS tuh. Salah satunya apa? Let's Encrypt ya. Nah, kemudian di application, nah ternyata firewall juga ada yang berjalan di layar application. Nah, tadi kita udah sepakat. Kalau circuit level firewall atau network firewall itu di layar 3 dan 4. Ternyata firewall juga ada yang di layar aplikasi, di layar aplikasi. Makanya istilah firewall itu kalau kalau di pasaran itu kita suka ditanya sama ini tuh sama salesnya tuh mau firewall layar berapa? Layar terendah tuh layar 3 dan 4. Kadang-kadang semua istilah keamanan yang judulnya memproteksi, yang judulnya mengamankan, melakukan filtering itu disebut dengan firewall. Hanya berbeda-beda apa namanya? Hanya berbeda-beda mereknya. Kadang-kadang antivirus juga disebutnya firewall atau kadang-kadang suka musingin kan. Di Windows aja sekarang musingin kan. Windows Defender Firewall. Nah, Windows Defender kan antivirus. Kenapa jadi firewall? Nah, jadi kalau di pasaran jangan bingung, di lapangan jangan bingung karena banyak istilah marketing yang membingungkan. Tapi intinya pahami di layer berapa itu berjalan. Makanya juga jangan aneh, ada yang disebut dengan layer 7 firewall. Pernah dengar layer 7 firewall? Layer 7 firewall itu ini aplikasi firewall. Jadi dia mengamankan aplikasinya. Contohnya apa? Antivirus. Contohnya apa? Tadi proteksi SQL injection itu di layer application. Nah, kemudian, nah kita masuk ke ancaman keamanan. Tujuan utama dengan adanya proteksi ancaman keamanan adalah dengan membatasi akses informasi dan sumber daya hanya untuk pemakai yang memiliki akses. Atau nama lainnya adalah authenticity. Nah, si proteksi keamanan itu salah satu fungsinya adalah untuk memastikan suatu sumber daya, suatu resource hanya diakses oleh orang yang tepat, gitu ya. Yang mengakses, yang masuk ke jaringan saya hanya orang yang diizinkan. Kamu tidak boleh, pencuri tidak boleh, kompetitor perusahaan tidak boleh, gitu ya. Semuanya diatur sedemikian rupa. Nah, sehingga apa? Mengantisipasi yang pertama adalah leakage atau kebocoran.
Nah, seringkali ini adalah pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak. Nah, seringkali sumbernya itu di jaringan, ya. Seringkali sumbernya itu di jaringan. Apa itu contohnya? Nah, contohnya adalah yang paling bawah, TCP/IP spoofing namanya. Jadi, TCP/IP spoofing itu terjadi di layer 2, di data link layer. Jadi ketika ada satu orang yang misalnya gini, si A IP-nya adalah sekian. Nah, si B ini nyamar-nyamar jadi si A. Si B ini nyamar-nyamar jadi si A. Maka si B mendaulat dirinya dengan IP address dan MAC address ya sesuai dengan si A tadi. Itu disebut dengan TCP/IP spoofing. Jadi ya pesan yang harus saya kirim ke A, si B juga nerima. Nah, itu yang disebut dengan TCP/IP spoofing. Nah, dengan begitu informasi yang diperoleh seharusnya untuk si A, si B juga nerima. Berarti terjadilah kebocoran informasi yang dilakukan via jaringan. Jadi yang namanya ancaman keamanan itu terjadi di 7 layer OSI tadi. Dari mulai fisikal sampai dengan layer aplikasi. Cuma memang kebanyakan dari statistik sumber-sumbernya itu adalah dua. Satu, kesalahan manusia, kecerobohan manusia. Dua adalah di sisi application layer. Apa itu contohnya kecerobohan manusia? Passwordnya terlalu mudah ditebak. Atau si passwordnya itu disimpan pakai kertas, kertasnya ditempel di monitor gitu ya. Nah, itu contoh kesalahan manusia atau human fraud atau social engineering. Yang kedua adalah application layer. Seringkali kejadian hacking itu masuknya lewat aplikasi. Kenapa masuknya lewat aplikasi? Karena bila semua pintu jaringan ditutup, ya, bila mana semua pintu jaringan ditutup, setidaknya pintu masuk lewat aplikasi selalu terbuka. Kenapa demikian? Karena aplikasi adalah antarmuka yang diakses oleh semua orang. Jadi walaupun jaringannya dibuat sedemikian kompleks, sedemikian amannya, tapi saya pastikan sudah sunatullahnya bahwa interface aplikasi itu dapat diakses oleh semua orang. Makanya secara statistik, serangan itu kebanyakan dari aplikasi. Contohnya, jaringannya sudah saya buat pakai VPN lah gitu, tertutup semuanya segala macam. Tapi kan aplikasinya tetap bisa diakses oleh internet gitu kan. Ya udah si hacker itu masuknya lewat sana. Itu alasan pertama kenapa aplikasi menjadi yang paling rentan. Yang kedua adalah aplikasi ini suatu hasil rekayasa, rekayasa engineering, bukan suatu barang pasti, bukan suatu barang jadi yang baku. Kayak kita bikin comro gitu ya. Comro itu ada yang rasanya manis, ada yang rasanya asin, ada yang bentuknya besar, ada yang bentuknya kecil. Nah, sehingga perbedaan-perbedaan itu selalu memungkinkan menimbulkan adanya celah keamanan. Yang saya bikin aplikasi website yang sederhana. Website yang saya bangun dengan website yang Anda bangun bisa aja bentuknya sama, tapi codingnya beda. Yang saya aman codingnya, yang kamu tidak aman. Berarti apa? Yang satu rata, satu tidak. Nah, itu terjadi karena saya katakan sekali lagi, suatu aplikasi itu adalah produk rekayasa engineering. Jadi kita tuh sebagai programmer gitu ya, kita tuh adalah artis, ya, seniman, seniman di bidang engineering. Bagaimana membuat suatu website seperti ini? Dan saya yakin codingnya mah belum tentu sama. Coba Anda ngoding lah dua orang bikin aplikasi. Saya kasih contoh, harus seperti ini bikinnya. Saya yakin pasti ada perbedaan antara si A dan si B, walaupun outputnya sama, walaupun tampilannya sama. Nah, itulah yang mengakibatkan kondisi yang mengakibatkan aplikasi ini menjadi salah satu celah pintu masuk serangan. Gitu ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Jadi materi ini sampai segini dulu. Silakan kalau ada yang ditanyakan, kalau tidak saya akhiri saja. Jadi kita membahas dulu dasarnya ya. Silakan di Mas, sini. Siapa tadi mungkin namanya? Gimana? ini Mila, Pak. Ya silakan. Silakan. Mungkin sementara dari kami mungkin